Mengisahkan sekretaris desa yang penuh dosa. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang lelaki bernama Joko, sekretaris desa yang tampak dihormati, tetapi diam-diam dibenci banyak orang. Wajahnya selalu dihiasi senyum ramah, tapi di balik itu tersimpan kerakusan yang tak pernah terpuaskan. Ia bukan sekadar pejabat desa biasa, ia adalah seorang pemangsa, menghisap harta rakyat sedikit demi sedikit dengan dalih administrasi, sementara nafsunya terhadap perempuan menjadikannya ancaman bagi banyak orang. Para perempuan muda di desa tahu, jika mereka butuh surat atau bantuan darinya, mereka harus siap dengan harga yang Joko tetapkan. Di meja kerjanya, amplop-amplop berisi uang suap bertumpuk, seakan menjadi bagian dari dekorasi kantor. Setiap proyek desa yang melibatkan anggaran, selalu ada porsi yang ia sisihkan untuk kepentingannya sendiri. Sedikit untuk rakyat, lebih banyak untukku, begitu prinsipnya. Tak ada seorang pun yang berani melawan. Kepala desa menutup mata, aparat desa lainnya terlalu takut kehilangan jabatan, dan masyarakat terlalu sibuk bertahan hidup untuk melawan tikus rakus yang menggerogoti hak mereka. Namun, kerakusan Joko tak hanya soal uang. Ia juga pemabuk dan penjudi. Setiap malam, ia duduk di warung kopi yang juga menjadi sarang para penjudi ilegal. Uang hasil suap dan korupsi ia habiskan di meja permainan, berharap mendapatkan lebih banyak untuk mengisi perut rakusnya. Tapi judi, seperti iblis yang selalu kelaparan, tak pernah puas dengan satu kemenangan. Berapapun yang ia menangkan, semuanya kembali hilang dalam putaran berikutnya. Dan ketika kalah, ia melampiaskan amarahnya dengan minuman keras dan perempuan bayaran di kota sebelah. Suatu hari, seorang perempuan muda bernama Sari datang ke kantor desa, membawa berkas untuk mengurus izin tanah orang tuanya. Wajahnya yang ayu dan tubuhnya yang luas langsung menarik perhatian Joko. Dengan senyum menjijikkan, ia menawarkan bantuan cepat, tapi dengan syarat. Sari yang ketakutan menolak, dan itu membuat Joko marah. Ia menahan berkas itu berbulan-bulan, mempersulit segala prosedur, membuat keluarga Sari putus asa. Hingga akhirnya, Sari memilih pergi ke kota untuk menghindari tekanan Joko, meninggalkan desanya sendiri. Joko tak peduli berapa banyak hidup yang ia hancurkan. Ia menganggap dirinya untouchable, tak tersentuh hukum, tak tersentuh karma. Ia percaya bahwa selama ia memiliki uang, kekuasaan, dan kenalan pejabat di kabupaten, hidupnya akan selalu aman. Tapi dunia punya caranya sendiri untuk menuntut balas. Sebuah kabar datang dari pemerintah daerah, undian haji tahunan telah keluar, dan nama Joko ada di dalam daftar. Ia sendiri tak pernah berdoa untuk itu, tak pernah berharap ke tanah suci, tapi keberuntungan seakan berpihak padanya. Awalnya ia tertawa, menganggap itu sebagai kesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri dengan biaya murah. Tapi semakin ia memikirkan, semakin ia melihat manfaat besar di baliknya. Pulang dari haji, gelarnya akan berubah, tak lagi hanya Pak Joko, tetapi Pak Haji Joko. Itu akan membuat orang semakin segan, semakin percaya kepadanya. Tanpa ragu, ia menerima undangan itu. Uang untuk biaya tambahan ia ambil dari kas desa, tanpa rasa bersalah. Malam sebelum keberangkatan, ia merayakannya dengan minum sampai mabuk, ditemani wanita bayaran yang ia kenal di kota. Ia tak tahu bahwa perjalanan ini bukanlah sekadar perjalanan spiritual, melainkan awal dari sebuah kutukan yang akan mengubahnya selamanya. Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, Joko berdiri dengan penuh percaya diri, mengenakan pakaian ihram yang baru dibelinya dari uang desa. Di sekelilingnya, jemaah lain terlihat khusyuk berdoa, mata mereka berkaca-kaca, menyadari bahwa mereka akan menapakkan kaki di tanah suci. Namun, tidak bagi Joko. Ia tak merasakan getaran spiritual apapun. Baginya, perjalanan ini hanyalah formalitas menuju status sosial yang lebih tinggi. Di dalam hatinya, ia justru sibuk menghitung peluang bisnis baru yang bisa ia dapatkan sepulang dari haji. Mungkin bisa minta sumbangan masjid, lalu disunat sedikit, pikirnya sambil tersenyum licik. Setibanya di Makkah, keanehan mulai terjadi. Langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan pundaknya. Saat pertama kali melihat Ka'bah, bukannya merasakan ketenangan seperti jemaah lain, Joko justru merasa sesak. Dada dan tenggorokannya seperti dicekik oleh udara yang tiba-tiba terasa lebih padat. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan tetap bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Namun, sejak hari pertama, setiap malam ia mengalami mimpi buruk yang sama, dirinya berdiri di depan cermin, menatap wajah yang perlahan berubah, giginya memanjang, matanya merah menyala, dan bulu hitam pekat mulai tumbuh dari kulitnya. Ia terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal, dan dada berdebar kencang. Tapi Joko tetap keras kepala. Cuma mimpi, cuma pikiran yang mengada-ada, gumamnya, menepis ketakutan yang mulai merayapi pikirannya. Namun, pertanda buruk itu semakin nyata. Saat berjalan di pelataran Masjidil Haram, Joko merasa tatapan orang-orang lebih sering tertuju padanya. Entah mengapa, beberapa jemaah memandangnya dengan ketakutan, seolah mereka melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh dirinya sendiri. Bahkan,
Seekor kucing hitam yang melintas tiba-tiba berhenti di dekatnya, menatapnya tajam sebelum melompat pergi dengan bulu berdiri. Tubuh Joko merinding tanpa alasan yang jelas. Tapi ego dan keserakahannya masih terlalu besar untuk mengakui bahwa sesuatu yang buruk tengah mengintainya. Tanpa ia sadari, kutukan itu perlahan mulai mengambil alih dirinya. Hari-hari Joko di Tanah Suci semakin terasa ganjil. Setiap kali ia melangkah di sekitar Masjidil Haram, bayangan dirinya di permukaan kaca dan air tampak berbeda, seakan tubuhnya lebih besar, wajahnya lebih gelap, dan matanya memancarkan kilatan liar yang tak ia kenali. Ia mencoba mengabaikan semua itu, tetapi keanehan terus menghantui. Suatu sore, saat berjalan menuju hotel, ia dikejutkan oleh seekor burung gagak hitam yang tiba-tiba terbang rendah dan hampir menabraknya. Burung itu berputar-putar di atas kepalanya, bersuara parau seolah ingin menyampaikan sesuatu, sebelum akhirnya menghilang ke langit. Joko merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi tetap menepis firasat buruk yang menggelayuti hatinya. Malam harinya, mimpi buruk kembali menghantuinya. Ia berdiri di tengah padang pasir yang luas, di bawah langit merah menyala. Dari kejauhan, ia melihat sosok-sosok berjubah putih mengelilinginya, membaca doa dengan suara yang bergetar. Tapi ada sesuatu yang salah, doa mereka terdengar seperti ratapan duka, seakan mereka sedang meratapi sesuatu yang mengerikan. Ketika Joko mencoba melangkah maju, ia melihat kedua tangannya berubah. Kulitnya mengeras, jemarinya memanjang dengan kuku yang tajam, dan tubuhnya semakin membesar. Dalam ketakutan, ia menjerit, tetapi yang keluar dari mulutnya bukanlah suara manusia, melainkan raungan buas yang menggema di seluruh padang pasir. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, keringat membanjiri tubuhnya. Untuk pertama kalinya, ketakutan benar-benar mencengkeramnya. Namun, ketakutannya tidak cukup kuat untuk mengubah hatinya. Joko tetaplah Joko, serakah, bejat, dan tak mau peduli pada peringatan yang diberikan kepadanya. Esoknya, saat duduk di lobi hotel, ia kembali menatap jemaah perempuan dengan pandangan penuh nafsu. Salah satu perempuan muda yang ia incar terlihat gelisah dan memilih menjauh. Joko hanya terkekeh, merasa masih bisa memainkan kebiasaannya meski di Tanah Suci. Tapi ia tidak sadar, semakin ia menolak untuk bertobat, semakin dekat kutukan itu menyatu dalam dirinya, menunggu saat yang tepat untuk bangkit dan mengambil alih tubuhnya sepenuhnya. Malam sebelum ia melaksanakan tawaf, Joko kembali merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa lebih berat, seakan ada beban tak kasat mata yang menekannya. Setiap langkahnya di lorong hotel bergema lebih keras daripada biasanya, seolah-olah kakinya kini lebih besar dan lebih berat. Di kamar, ia menatap cermin dengan gelisah. Mata yang menatap balik bukan lagi matanya, ia lebih gelap, lebih liar, dan semakin lama semakin mirip dengan binatang buas. Ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar, berharap ini hanya ilusi. Namun, saat ia menunduk ke arah kedua tangannya, bulu-bulu hitam halus mulai tumbuh dari pori-porinya. Ia mengerjapkan mata dan bulu-bulu itu menghilang, seakan hanya khayalan sesaat. Tapi hatinya tahu, ada sesuatu yang sedang menggerogoti tubuhnya perlahan. Joko mencoba mengusir rasa takut dengan keluar mencari udara segar. Di depan hotel, ia melihat seorang perempuan muda jemaah asal Indonesia duduk sendiri. Wajahnya bersih, matanya tenang, tapi sorot matanya berubah ketakutan saat Joko mendekat. Sendirian, Mbak, Joko tersenyum licik, mencoba membuka pembicaraan seperti kebiasaannya. Tapi sebelum ia sempat melangkah lebih dekat, angin dingin tiba-tiba berembus kuat, membuat perempuan itu buru-buru pergi tanpa menjawab. Joko merasakan hawa aneh di sekelilingnya. Suara desisan samar terdengar di telinganya, seolah angin malam membawa bisikan-bisikan gaib yang memperingatkannya untuk berhenti. Namun, ia hanya menggerutu, mengutuk perasaannya sendiri yang semakin kacau sejak tiba di Tanah Suci. Ketika kembali ke kamar, Joko berusaha tidur lebih awal agar esoknya ia bisa melaksanakan tawaf dengan lancar. Namun, malam itu, mimpi buruknya jauh lebih nyata dari sebelumnya. Ia terbangun di tengah hutan gelap, napasnya memburu. Di sekelilingnya, suara oman dan geraman terdengar dari berbagai arah. Ia mencoba berlari, tapi tubuhnya terasa berat, kakinya lebih besar, dan cakarnya mencengkeram tanah. Ia menoleh ke air sungai di dekatnya, dan yang ia lihat bukan lagi wajah manusia, melainkan seekor gorila besar dengan mata merah menyala. Saat ia ingin berteriak, raungan ganas keluar dari tenggorokannya. Ia tersentak bangun, mendapati tubuhnya masih manusia, tetapi dengan sisa keringat dingin membasahi tubuhnya. Dada Joko naik turun, napasnya terputus-putus. Ia menggigil di dalam selimut, tidak tahu bahwa esok hari, mimpi itu akan menjadi kenyataan di tengah ribuan manusia yang sedang mengelilingi Ka'bah. Hari yang dinanti pun tiba. Joko berdiri di antara ribuan jemaah di pelataran Masjidil Haram, bersiap memulai tawaf. Ia melangkah dengan percaya diri, meski sisa ketakutan dari mimpi buruknya semalam masih menggantung di pikirannya. Aku hanya lelah, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, semakin ia melangkah mengitari Ka'bah, tubuhnya mulai terasa aneh.
Detak jantungnya berdentum lebih keras, darahnya bergejolak seperti ada sesuatu yang mendidih di dalamnya. Keringat dingin mengucur di pelipisnya, tapi bukan karena cuaca. Nafasnya berat, dadanya sesak, dan setiap langkah terasa seperti beban tak kasat mata yang semakin menekan tubuhnya ke tanah. Saat memasuki putaran keempat, rasa sakit yang menusuk tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. Joko terhuyung, tangannya mencengkeram dada, mencoba menahan rasa nyeri yang semakin menjadi. Kulitnya terasa panas, seakan terbakar dari dalam. Ia melihat ke tangannya dan terkejut, bulu hitam kasar mulai tumbuh dari pori-porinya. Jari-jarinya menebal, kukunya memanjang seperti cakar. Ia ingin menjerit, tetapi yang keluar dari tenggorokannya bukanlah suara manusia, melainkan geraman rendah yang menggetarkan udara di sekelilingnya. Orang-orang mulai melirik ke arahnya, beberapa jemaah menjauh dengan ekspresi ketakutan. Astagfirullah, terdengar suara lirih dari seorang pria tua yang berdiri di dekatnya. Joko menggigil, mencoba melawan sesuatu yang sedang terjadi dalam dirinya. Namun, tubuhnya sudah bukan lagi miliknya. Tulang-tulangnya berderak, membesar dengan cara yang mengerikan. Wajahnya terasa nyeri luar biasa, rahangnya memanjang, giginya berubah menjadi taring tajam. Seluruh tubuhnya kini tertutup bulu tebal, otot-ototnya menggembung, mengoyak pakaian ihram yang ia kenakan. Teriakan panik pecah di antara jemaah, sebagian berlari ketakutan, sementara yang lain membacakan ayat suci dengan gemetar. Dalam hitungan detik, Joko bukan lagi manusia. Ia telah berubah sepenuhnya menjadi seekor gorila raksasa, berdiri di tengah lautan manusia yang terguncang oleh pemandangan mustahil di hadapan mereka. Ketakutan merayapi Joko yang kini terjebak dalam tubuh binatang buas. Ia ingin berbicara, ingin meminta pertolongan, tetapi setiap usaha hanya menghasilkan raungan liar yang menggema di seluruh Masjidil Haram. Tangannya yang besar menyentuh wajahnya sendiri, berharap ini semua hanya ilusi. Namun, kenyataan yang pahit telah menjeratnya. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi tubuh barunya terasa asing dan berat. Kepanikan semakin meluap ketika para petugas keamanan mulai bergerak, mengarahkan senjata bius ke arahnya. Orang-orang menjerit, berdoa, dan menangis. Sementara Joko hanya bisa menatap Ka'bah dengan mata merah menyala, menyadari bahwa kutukan yang selama ini mengintainya telah benar-benar mengambil alih dirinya. Joko, yang kini telah sepenuhnya menjadi seekor gorila raksasa, merasa jiwanya terkunci dalam tubuh asing yang buas. Ribuan pasang mata menatapnya dengan ketakutan, sementara jeritan jemaah yang berlarian membuat kepanikan semakin memuncak. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa ia bukan monster, tetapi hanya seorang manusia yang terjebak dalam kutukan mengerikan. Namun, setiap kali ia membuka mulut, yang keluar hanyalah raungan dahsyat yang menggetarkan lantai Masjidil Haram. Para petugas keamanan mulai bergerak cepat, mengarahkan senjata bius ke arahnya. Naluri bertahan hidup mengambil alih, dan tanpa sadar, Joko melompat tinggi, mencengkeram sebuah tiang besar, lalu melarikan diri ke arah luar dengan lompatan yang menghancurkan jalanan berbatu di bawahnya. Ia berlari melewati lorong-lorong kota suci yang ramai, diiringi suara sirene dan teriakan takbir dari segala penjuru. Warga setempat dan jemaah dari berbagai negara menyingkir ketakutan, sementara beberapa orang mencoba merekam kejadian mustahil ini dengan ponsel mereka. Nafas Joko memburu, tubuhnya berkeringat deras, dan setiap langkahnya terasa seperti gempa kecil yang mengguncang tanah. Ia tak tahu harus kemana, hanya mengikuti instingnya yang mengarahkannya semakin jauh dari Ka'bah. Di dalam dirinya, tersisa secuil kesadaran manusia yang menjerit panik, mencoba memahami mengapa semua ini terjadi. Namun, satu hal yang kini pasti, ia bukan lagi bagian dari dunia manusia, dan kutukan yang menjeratnya belum selesai. Joko terus berlari tanpa arah, melewati gang-gang sempit di kota Makkah yang kini dipenuhi kepanikan. Nafasnya berat, dadanya naik turun seiring dengan raungan panik yang terus keluar dari tenggorokannya. Ia melihat wajah-wajah ketakutan di setiap sudut, anak-anak menangis, orang dewasa berdoa, dan beberapa pria berani mencoba mengusirnya dengan melempar batu atau kayu. Tapi itu semua tak berarti apa-apa bagi tubuhnya yang kini jauh lebih besar dan kuat. Namun, meski tubuhnya liar, pikirannya masih manusia. Ia bisa merasakan luka batin yang semakin dalam, rasa bersalah yang perlahan mengoyak kewarasannya. Dalam benaknya, terngiang dosa-dosa yang telah ia lakukan, perempuan yang ia sakiti, uang rakyat yang ia curi, dan keserakahan yang menuntunnya ke jurang ini. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar di udara. Dor, sebuah tembakan dari petugas keamanan meledak, mengenai bahu kirinya. Joko mengerang keras, rasa nyeri menyengat tubuhnya, tetapi luka itu tak cukup untuk menghentikannya. Tubuh gorilanya terlalu kuat, terlalu liar untuk tunduk pada rasa sakit biasa. Namun, tembakan itu menjadi sinyal bahwa perburuannya kini benar-benar dimulai. Di kejauhan, ia melihat lebih banyak petugas datang, membawa senjata bius dan jaring besar. Beberapa dari mereka membaca doa dengan suara lantang, seolah ingin mengusir setan yang menjelma dalam dirinya. Allahu Akbar, lindungi kami dari makhluk terkutuk ini, seru salah satu petugas, sebelum kembali mengarahkan senjatanya.
Joko panik, ia tak ingin mati, tetapi kemana lagi ia bisa lari. Dengan tenaga terakhirnya, ia melompat ke atas sebuah bangunan, mencengkeram tepian tembok dengan cakarnya yang besar. Darah menetes dari luka di bahunya, tetapi itu bukan yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia tak bisa kembali. Ia melihat ke arah Masjidil Haram yang kini jauh di belakangnya, tempat di mana ia seharusnya menyucikan diri, tetapi malah dikutuk menjadi makhluk mengerikan. Air mata panas menggenang di matanya yang kini merah menyala. Ia ingin berteriak, ingin meminta ampun, tapi tubuh ini, kutukan ini, seolah menjadi perwujudan nyata dari semua kebusukan yang telah ia lakukan. Tak ada jalan kembali, tak ada tempat untuk pulang. Ia hanya bisa terus berlari, sementara dunia mengejarnya dengan ketakutan dan kemarahan. Joko semakin lemah, luka di bahunya mulai menyebarkan nyeri yang luar biasa, dan setiap langkah terasa semakin berat. Ia mencoba bersembunyi di gang gelap di antara bangunan tua, berharap bisa menghindari kejaran. Namun, suara sirene dan langkah kaki petugas semakin mendekat. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang sebenarnya, bukan ketakutan kehilangan harta atau kekuasaan, tetapi ketakutan akan nasibnya sendiri. Dalam keheningan, ia menatap langit malam Makkah yang penuh bintang, tempat yang selama ini seharusnya menjadi saksi pertobatannya. Air matanya mengalir di wajah berbulu itu, bercampur dengan keringat dan darah. Ya Allah, ampuni aku, batinnya bergetar, meski ia tahu, doa itu mungkin sudah terlambat. Suara langkah kaki semakin dekat. Dari kejauhan, ia melihat puluhan petugas bersenjata bersiap mengepungnya. Tak ada lagi tempat untuk lari. Joko mengangkat kedua tangannya, bukan untuk menyerang, tetapi menyerah. Dalam hati, ia berharap masih ada kesempatan untuk menebus dosanya. Namun, saat ia menatap wajah-wajah manusia yang ketakutan di hadapannya, ia sadar bahwa ia bukan lagi bagian dari mereka. Tubuhnya sudah menjadi binatang, dan mungkin, jiwanya pun telah demikian sejak lama. Cahaya senter menyorot tajam ke arahnya, disusul suara tembakan yang menggema di lorong sempit. Dalam hitungan detik, kesadarannya perlahan memudar, dan kegelapan pun menyambutnya, membawanya ke tempat di mana hukuman sejati akhirnya dimulai. Joko merasakan tubuhnya terjatuh dengan keras ke tanah. Rasa sakit menjalar ke seluruh bagian tubuhnya, tetapi kesadarannya belum sepenuhnya hilang. Ia bisa mendengar suara langkah kaki mendekat, suara orang-orang yang berbisik dalam ketakutan, dan ayat-ayat suci yang terus dibacakan di sekelilingnya. Matanya yang perlahan kabur masih menangkap bayangan Ka'bah dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar menyesal. Ia ingin menangis, ingin menebus semua kesalahannya, tetapi tubuh gorila ini tak lagi bisa menyalurkan emosi manusiawi yang tersisa dalam dirinya. Perlahan, segalanya menjadi gelap, dan ia merasa dirinya mulai tenggelam dalam ketiadaan. Ia mengira ini adalah akhirnya, hukuman bagi semua dosa yang ia lakukan, azab yang telah lama menunggunya. Namun, tiba-tiba, ia terbangun dengan teriakan keras. Tubuhnya masih utuh, tidak ada bulu, tidak ada cakaran, dan tidak ada luka tembak. Ia mendapati dirinya duduk di kasur hotelnya di Makkah, napasnya memburu dan tubuhnya basah oleh keringat. Joko memegang wajahnya, merasakan kulitnya sendiri, memastikan bahwa ia masih manusia. Matanya menatap sekeliling ruangan, jendela masih tertutup rapat, jam di dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Dadanya naik turun dalam kepanikan. Semuanya hanya mimpi, mimpi buruk yang terasa begitu nyata, begitu hidup, seolah-olah ia benar-benar telah mengalami kutukan mengerikan itu. Ia buru-buru mengambil segelas air di samping ranjang, tangannya masih gemetar hebat. Namun, saat ia menenangkan diri, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya kembali membeku. Di ujung tempat tidur, ada sehelai kain putih lusuh, dengan bekas robekan yang aneh, persis seperti kain ihram yang terkoyak dalam mimpinya. Dan lebih mengerikan lagi, ketika ia berdiri dan berjalan ke kamar mandi, ia melihat cermin besar di hadapannya. Bayangannya tidak sepenuhnya mencerminkan dirinya sebagai manusia. Untuk sesaat, ia melihat sesuatu yang lain, mata merah menyala, bulu hitam yang samar, dan sosok mengerikan yang ia kenal dari mimpinya. Joko mundur dengan napas tersengal, hatinya mencelos dalam ketakutan. Ia sadar, ini bukan sekadar mimpi. Kutukan itu masih ada, dan mungkin, ia belum benar-benar terbangun. Joko berdiri terpaku di depan cermin, matanya membelalak. Sosok dalam bayangan itu menatapnya dengan mata merah membara, seakan menertawakannya. Ia mengusap wajahnya, berharap ini hanya halusinasi akibat mimpi buruk yang terlalu nyata. Namun, semakin lama ia menatap, bayangannya di cermin perlahan berubah, tangan yang kembali ditumbuhi bulu kasar, wajah yang memanjang menjadi moncong buas, dan tubuh yang membesar dengan otot-otot kekar. Joko tersentak mundur, tetapi bayangan itu tetap berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ketakutan yang luar biasa menyelimuti tubuhnya. Apakah ia masih bermimpi? Atau ini kenyataan yang baru? Dalam kepanikan,
Ia membuka pintu kamar dan berlari keluar. Koridor hotel masih sepi, hanya ada suara dengungan pendingin ruangan dan langkah kakinya yang tergesa-gesa. Ia berlari ke lobi, berharap bertemu seseorang yang bisa membantunya. Namun, begitu tiba di sana, pemandangan yang ia lihat membuatnya semakin terpukul. Semua orang di lobi, para tamu, resepsionis, bahkan jemaah lainnya, menatapnya dengan ekspresi kosong. Mata mereka gelap, wajah mereka pucat, dan mulut mereka bergerak menggumamkan doa yang tak terdengar. Dunia seolah berhenti, dan Joko merasa dirinya sendirian di tengah keramaian yang bisu. Ia melangkah mundur, tubuhnya mulai gemetar. Ini bukan dunia yang ia kenal. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakangnya. Kau tidak pernah bangun, Joko. Joko menoleh perlahan, dan di sana, berdiri sosok yang paling ia takuti, dirinya sendiri, dalam wujud gorila raksasa. Sosok itu tersenyum miring, menatapnya dengan tatapan penuh kepuasan. Ini bukan mimpi. Ini adalah tempatmu sekarang. Joko merasakan tubuhnya melemas, kepanikannya mencapai puncak. Ia ingin lari, ingin berteriak, tetapi kakinya terasa terkunci di lantai. Ia akhirnya sadar, ia tidak pernah benar-benar bangun dari kutukan itu. Dan mungkin, ia tidak akan pernah bisa.